Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kak. TBK, perkenalkan nama saya Naufal Afaf Zainal dengan NIM channel 11241145. TBK, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas gagal responsi yaitu sitologi dan jaringan epitel. Jadi tugas yang pertamanya yaitu menjelaskan fase-fase mitosis. Nah, pada fase awal pada mitosis yaitu interfase. Nah, berikut gambar dari fase interfase. Nah, di mana pada fase interfase ini sel menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempersiapkan pembelahan sel. Nah, pada fase interfase ini terbagi menjadi 3 subfase. Yang pertama, fase G1 atau fase gap 1, yang kedua fase S atau fase sintesis, yang berikutnya atau yang terakhir fase G2 atau gap 2. Nah, pada fase G1, sel tumbuh dan melakukan fungsi normalnya termasuk sintesis protein dan peningkatan jumlah organel. Nah, pada fase ini juga sel melakukan penambahan ukuran sehingga 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Berikutnya fase S atau fase sintesis. Nah, di mana pada fase sintesis ini terjadi replikasi DNA atau salinan DNA sehingga menghasilkan 2 salinan identik. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sel anak yang dihasilkan setelah pembelahan sel ini memiliki kromosom yang lengkap. Nah, berikutnya memasuki fase yang terakhir yaitu fase G2, di mana sel melanjutkan pertumbuhannya dan memproduksi protein serta organel yang diperlukan untuk mitosis. Lalu berikutnya fase profase. TBK, ini merupakan gambar dari fase profase. Jadi pada fase profase ini terjadi kondensasi kromosom, di mana kromatin yang awalnya terlihat longgar akan mulai menggulung dan mengental menjadi kromosom, sehingga pada fase profase ini kromosom terlihat jelas. Berikutnya pada fase ini juga terjadi pembentukan spindel, di mana spindel ini terdiri dari mikrotubulus dari sentrosom yang bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan, sehingga berfungsi untuk mengatur dan memisahkan kromosom selama proses pembelahan sel. Berikutnya pada fase ini juga terjadi penghilangan nukleus sebagai tanda bahwa sel akan bersiap untuk memasuki fase selanjutnya. Lalu berikutnya fase metafase. TBK, ini merupakan gambar dari fase metafase. Nah, pada fase metafase ini, kromatid berjejer di sepanjang bidang ekuator. Nah, di mana kromatid-kromatid ini telah terkonsentrasi dan terikat oleh benang spindel yang akan berjalan ke arah bidang ekuator atau bidang pembelahan. Nah, pada bidang ini merupakan area tengah sel yang ideal untuk melakukan pemisahan kromosom. Lalu pada fase metafase ini juga, sentromer akan membuat formasi linear yang berfungsi untuk memastikan kromosom-kromosom dapat dipisahkan dengan secara presisi. Lalu berikutnya fase anafase. TBK, ini merupakan gambar dari fase anafase. Nah, pada fase anafase ini, sentromer dari setiap kromosom akan membelah dan kromatid yang sebelumnya tergabung mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan. Nah, pada fase ini juga akan mulai mengalami perubahan bentuk, di mana sel akan memanjang dan membran sel akan mengerut, di mana hal ini akan membantu kromatid yang terpisah akan mencapai kutub sel yang berlawanan. Lalu berikutnya fase telofase. TBK, ini merupakan gambar dari fase telofase, di mana pada fase telofase ini merupakan akhir dari mitosis, di mana pada fase telofase ini terjadi dekondensasi kromosom, yang dimana kromosom yang telah mencapai kutub sel yang berlawanan akan mengalami dekondensasi, yaitu kromosom akan kembali ke bentuk kromatin yang longgar. Lalu berikutnya pada fase telofase ini juga terjadi pembentukan kembali membran nukleus, yang dimana membran nukleus sebelumnya menghilang dari fase profase dan fase metafase. Dan pada saat di membran nukleus ini di telofase berfungsi untuk memisahkan kromatin dari sitoplasma dan membentuk inti sel anak. Lalu berikutnya pada fase telofase ini juga terjadi pembentukan nukleus yang terbentuk kembali di dalam inti sel anak. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang 6 lapisan struktur dari jaringan epitel berlapis gepeng bertanduk. Jadi ini merupakan gambar yang saya gunakan sebagai petunjuk. Jadi yang pertama yang struktur pertama itu yang saya tunjuk sebagai huruf A, yaitu namanya struktur stratum basalis, di mana struktur dari stratum basalis ini merupakan struktur lapisan paling bawah yang terdiri dari sel torak yang aktif membelah secara mitosis. Lalu berikutnya yaitu yang saya tandai sebagai huruf B, yaitu stratum spinosum, di mana stratum spinosum ini merupakan lapisan yang paling tebal dan yang terdiri dari sel kubis polihedral. Lalu berikutnya di atasnya yang saya tandai dengan huruf C, itu merupakan struktur nama strukturnya yaitu stratum granulosum, di mana struktur ini terdiri dari sel torak rendah dan sel gepeng. Lalu di atasnya
Di atasnya yang saya tandai dengan huruf D yaitu stratum lucidum, di mana stratum lucidum ini merupakan lapisan paling tipis dari epitel berlapis gepeng bertanduk ini dan terdiri dari sel gepeng saja. Lalu berikutnya yang saya tandai dengan huruf E merupakan nama struktur dari stratum corneum, di mana pada stratum corneum ini merupakan lapisan paling luar epitel yang telah mengalami keratin, yang telah mengalami keratin, yang artinya sel-selnya telah tidak aktif membelah atau sudah mati. Lalu yang terakhir yang saya bulati sebagai nomor F itu stratum disjunctivum, sama halnya dengan stratum corneum, telah mengalami keratin, yang artinya selnya tidak aktif membelah dan atau mati, tetapi bedanya itu dia sudah terkelupas. Lalu berikutnya mekanisme kerja dari sel holokrin, di mana sel holokrin ini memproduksi zat yang biasanya berupa sebum. Nah, sebum ini berfungsi untuk melembabkan kulit dan memberikan perlindungan terhadap kulit. Lalu seiring berjalannya waktu, sel kelenjar holokrin ini mengakumulasi lebih banyak zat sekresi di dalam sitoplasma. Sel ini akan membesar dan menjadi penuh dengan produk sekresi. Nah, ketika sel-sel kelenjar sudah cukup terisi di dalam zat sekresi, kelenjar ini akan mengalami degenerasi, di mana membran sel ini mulai pecah dan dikeluarkan keluar dari dalam tubuh, yang merupakan ciri khas dari kelenjar holokrin ini. Lalu berikutnya mekanisme kerja kelenjar apokrin, di mana kelenjar apokrin ini terletak di area ketiak. Lalu bagaimana cara mekanisme kerjanya? Jadi mekanisme kerja dari kelenjar apokrin itu, kelenjar apokrin memproduksi zat yang kaya akan lipid dan protein. Produksi ini terjadi di dalam sel kelenjar dan melibatkan sintesis protein serta komponen lipid. Lalu zat yang dihasilkan akan disimpan dalam vesikel. Nah, sel-sel kelenjar apokrin akan melepaskan sekresi dengan cara melibatkan pengelupasan dan sebagian dari sitoplasma dan membran sel. Nah, sel kelenjar apokrin ini seringkali berfungsi dalam komunikasi kimia antara individu, termasuk feronom yang dapat mempengaruhi perilaku sosial.